Saya paling terbesar kalah nominalnya 8 juta. Kalau total dari awal hingga tahun ini kurang lebih di angka 500 juta. Saya sempat berpikir untuk mengakhiri. Kita telah melakukan pemblokiran terhadap 436 website judi online. Tapi mungkin bisa diberantas. Nggak bakal bisa aja sih Bang ya, karena kalau mau ngeberantas itu minimal harus menangkap bos-bos terbesar ya terlebih dahulu. Grand Diamond, salah satu hotel kasino terbesar di kota Phoi Phet, Kamboja, terbakar hebat Desember 2022. Gambar di lokasi kejadian menunjukkan hampir seluruh bangunan terbakar habis. Sedikitnya 26 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini, termasuk belasan warga negara asing. Grand Diamond merupakan satu dari sekian banyak kasino yang populer di Kamboja. Negara kerajaan ini merupakan salah satu negara di Asia yang melegalkan perjudian. Negara ini bahkan memiliki undang-undang untuk mengatur perjudian komersial yang dikeluarkan pada November 2020. Di Kamboja, kasino menjadi daya tarik pariwisata yang cukup besar. Tidak hanya kasino, judi online juga legal dan terus berkembang di Kamboja. Perputaran uang di sektor ini pun cukup besar, termasuk aliran uang yang berasal dari Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan PPATK melaporkan adanya indikasi aliran dana judi online dari rekening Indonesia ke sejumlah negara tetangga, antara lain Thailand, Filipina, dan Kamboja. Sebagai negara yang mengharamkan segala bentuk perjudian, nilai transaksi judi online di Indonesia pada tahun 2022 ternyata sebesar 81 triliun rupiah. Pemerintah pun mengaku kesulitan memberantas praktik judi online karena licinnya bandar dan cukongnya. Selicin apa praktik judi online ini? Dan dari mana dioperasikannya? Saya pun dibantu seorang pakar open source data intelijen. Demi keamanan, ia meminta identitasnya disamarkan. Saya sebut saja dia Dario. Pencarian data pertama dimulai dari website judi online SD Toto. Kami mencoba melacak dari mana website ini dioperasikan. Dan dari pelacakan sederhana saja, website ini diketahui berasal dari wilayah Kamboja. Lihat akunnya itu based in Kamboja. Ketika mendaftarkan ini, didaftarkan dari Kamboja. Sama seperti akun Facebook. Berarti akun ini dikelola oleh admin, kita bilang seperti itu, yang berada di Kamboja dan juga di Indonesia. Kota Phoi Phet dikenal sebagai surganya penjudi, bahkan dicap sebagai kota judi terbesar di Kamboja. Jajaran kasino legal maupun ilegal dengan mudah ditemukan di Phoi Phet. Dan di kota inilah salah satu website judi online terpopuler Indonesia dioperasikan. Berbekal data ini, saya berhasil menghubungi seorang mantan operator judi online asal Kalimantan yang pernah bekerja di kota Phoi Phet. Demi keselamatannya, identitas narasumber ini saya samarkan. Saya panggil dia Jonas. Kepada saya, ia memperlihatkan sejumlah bukti bahwa ia pernah bekerja sebagai operator judi online di Kamboja.
Jonas kabur dari perusahaan judi online di Kamboja beberapa waktu lalu. Meski sudah ditolong untuk kembali ke Indonesia, nyawa Jonas masih di ujung tanduk. Bos judi menghargai kepala Jonas puluhan juta rupiah. Setelah Anda akhirnya ditolong oleh KBRI, pulang ke Indonesia, bagaimana keselamatan Anda selama di Indonesia ini? Selama di Indonesia ini sih saya banyak mendapatkan mendapatkan tekanan ya. Karena saya dapat bocoran dari teman-teman saya, bos ini mencari saya gitu. Pokoknya kepala saya dihargai berapa puluh juta untuk dibawa ke depannya. Jonas bekerja sebagai operator perusahaan website judi online di Poipet. Ia kabur karena mendapat banyak tekanan dan intimidasi. Ia mengaku beruntung bisa kembali ke Indonesia, namun masih banyak rekannya yang terkurung di Poipet. Mereka bekerja sebagai customer service judi online, bahkan scammer. Anda di sini dikatakan positionnya self-immolate. Yes, betul. Itu customer service artinya. Oke, customer service. Sebenarnya Anda bisa ceritakan semasif apa atau sebesar apa sebenarnya industri judi online, scammer di Kamboja ini? Itu sangat luas ya. Karena di Kamboja itu dari ujung ke ujung bisa sampai judi online semua itu. Dia seperti Las Vegas Kamboja itu. Kita jalan ujung ke ujung itu bisa kasino semua mas. Gitu. Dan semuanya legal? Dan di sana legal semua. Dan kerjaan Anda sebagai customer service judi online adalah pekerjaan yang legal di sana? Di sana legal sekali mas. Ketika saya membuat laporan di KBRI, meminta bantuan KBRI kan disuruh mengisikan untuk formulir pengaduan. Di dalam formulir pengaduan itu terdapat pilihan pekerjaan. Ditanyakan pekerjaan Anda di sini sebagai apa. Dia ada pilihannya, judi online, scammer, atau restoran. Ada? Ada. Opsi itu ada? Opsi. Dan sebenarnya sangat mudah untuk bikin website Sangat judi online. mudah dengan modal kali seperti 300-400 juta sudah bisa buka. Jadi website kita dibuatin, namanya dibuatin, dan seperti gambaran-gambaran websitenya itu dibuatin juga. Itulah kenapa masif sekali nampaknya investor-investor untuk membuka website judi online. Itulah betul. Kita dengan di rumah saja sudah bisa buka dengan bermodalkan 2 komputer saya sudah cukup sebenarnya. Bekerja di perusahaan judi online di Kamboja, nyawa jadi taruhannya. Jonas menceritakan bagaimana kejamnya perlakuan perusahaan judi online kepada pegawai, mulai dari jam kerja yang lebih dari 12 jam hingga penyiksaan fisik. Bahkan Jonas mengaku kerap mendengar kabar WNI tewas di Poipet dan menduga perusahaan judi online berada di baliknya. Kerja di sana juga nggak ada libur ya mas. Jadi kita sakit pun harus kerja. Selama kita sakit kita masih bisa jalan, itu harus kerja. Seperti kalau kita bekerja terlalu lambat atau apa, itu biasa mereka suka memukul kepala, suruh cepat atau apa. Gitu. Apakah Anda pernah melihat ada kekerasan fisik yang dialami oleh rekan kerja Anda di sana? Oleh bos ataupun para... Kalau untuk kekerasan fisik teman saya pernah, cuman berbeda web dengan saya. Jadi temennya itu dipukulin dan dia videoin. Sama teman saya di videoin habis itu teman saya dipukulin sampai mukanya nggak berbentuk sampai habis. Laporan ke polisi dan malah teman saya yang dipenjara. Banyak kasus yang Anda tahu orang Indonesia dihilangkan di Kamboja? Itu banyak. Kasus yang Anda dengar seperti apa? Seperti saya, depan mes saya kan ada danau saya waktu kerja. Itu pernah berapa kali pagi-pagi saya keluar dari mes, itu ada mayat orang Indonesia mengambang di danau itu dengan kepala yang berlubang. Ditembak? Ditembak. Jonas mengatakan jangan sekali-kali berurusan dengan bos bandar judi. Jonas menyebutkan satu fakta yang cukup mengagetkan. Bos judi di Poipet, Kamboja ternyata didominasi warga negara Indonesia.
Anda mengatakan ada bos Anda di sana. Bos Anda orang Kamboja atau orang di wilayah Asia Tenggara atau orang Indonesia sebenarnya yang menjadi bos Anda di sana? 80% bos judi online di sana orang Indonesia semua. Orang Indonesia semua. 80%. Bang. Nah, sip, mantap. Tiga-tiganya. Keterangan ini mengingatkan kita pada kasus ditangkapnya 3 bandar judi online di Kamboja Oktober 2022. 3 bandar kelas kakap ini masuk daftar pencarian orang kepolisian dan sempat kabur ke Kamboja. Mereka kemudian ditangkap berkat kerjasama Interpol Indonesia Kamboja. Bandar judi Indonesia tidak hanya melebarkan sayap ke negeri tetangga, banyak juga yang semakin masif mengembangkan bisnis haramnya di tanah air. Ingat peristiwa penangkapan bos judi online asal Indonesia yang kabur ke Singapura? Pria yang dikenal sebagai Apin BK ini diduga mengoperasikan situs judi online terbesar di Sumatera Utara dengan beromset miliaran rupiah. Oktober 2022, Apim ditahan di Rutan Barreskrim Polri dan kini sedang menjalani persidangan di Medan, Sumatera Utara. Di Tangerang, Banten, Polri menggerebek sebuah praktik judi terorganisasi dengan modus perusahaan jasa periklanan pada Agustus 2022. Omset bisnis judi online yang dikendalikan seorang perempuan berusia 26 tahun ini tidak tanggung-tanggung, 3,9 miliar rupiah per hari. Tidak mengherankan bila website judi semakin menjamur dengan pola permainan baru yang menarik. Menurut Jonas, modal untuk membuat satu website judi cukup terjangkau oleh kantong pemilik modal, yakni sekitar 300 juta rupiah saja. Dan sebenarnya sangat mudah untuk bikin website Sangat judi online. mudah dengan modal kali seperti 300-400 juta sudah bisa buka. Jadi website kita dibuatin, namanya dibuatin, dan seperti gambaran-gambaran websitenya itu dibuatin juga. Itulah kenapa masif sekali nampaknya investor-investor untuk membuka website judi online. Itulah betul. Kita dengan di rumah saja sudah bisa buka dengan bermodalkan 2 komputer saya sudah cukup sebenarnya. Bandar judi online juga tidak mau ambil pusing dan khawatir diciduk. Nomor rekening yang ada di website merupakan nomor rekening orang lain yang dibeli dengan harga 3 juta rupiah saja. Ada aplikasinya, itu mesti di-download. Rekening yang ada tercantum di halaman atau di website judi online itu rekening aslikah sebenarnya? Rekening asli dari orang. Jadi kita punya ada kaki kanannya sendiri di Indonesia untuk cari orang-orang yang butuh duit. Kita modalin untuk buka rekening. Jadi kita ambil rekeningnya dia, kita sewa setahun sekali 3 juta. Bagaimana Anda mendapatkan rekening-rekening tersebut? Apakah Anda membeli dari orang yang memang tertera di sana atau seperti apa? Jadi saya mencari orang yang membutuhkan uang atau apa. Jadi saya nggak cari, dia membutuhkan uang, saya modalin untuk buat buka rekening. Rekeningnya saya bayarin, saya pegang. Jadi tiap tahun saya kasih dia 3 juta, jadi data-data dia semua saya pegang, saya tampung dulu di tangan saya. Sulit untuk mencari orang yang butuh uang untuk Anda beli nomor rekening? Sangat mudah. Sangat mudah. Tinggal kita datang ke perkampungan, itu kalau saya sih, pasar saya sih perkampungan ya. Deketin satu emak-emak udah dapat pasti. Seperti itu aja. Karena emak-emak itu kan di kampung itu kalau udah denger duit 3 juta itu cepet dia orang geraknya kan. Seperti itu permainan. Apakah Anda jelaskan ini untuk apa? Jelaskan semua. Tapi ya saya sudah bilang disewa setiap tahun dibayar 3 juta. Seperti itu. Tidak ada ketakutan dari mereka misalnya nanti dipakai untuk karena kita judi udah bilang, online, dicari oleh polisi dan sebagainya. kata kita iming-iminginnya dengan kita bilangnya aman, tenang aja, kita jamin. Seperti itu, makanya mereka berani. Tapi mungkin bisa diberantas. Gak bakal bisa kayaknya sih Bang ya, karena kalau mau ngeberantas itu minimal harus menangkap bos-bos terbesar terlebih dahulu. Itu. Karena ketika ditangkap itu nggak mungkin bos gedenya itu tertangkap, pasti tangan kanannya saja.
Banyak cara digunakan operator judi online untuk menggait member. Salah satunya menggunakan pesona wanita. Awal Juni 2023, 3 orang selebgram asal Bali diciduk polisi. Ketiganya tertangkap basah melakukan live streaming judi online menggunakan topeng dan berkostum bikini. Selebgram dengan ribuan follower ini direkrut koordinator judi online dan masing-masing digaji 10 juta rupiah per bulan. Strategi pemasaran judi online kini banyak memakai figur publik untuk menjaring lebih banyak korban. 4 tersangka ini kita amankan dengan peran dan tugas yang berbeda, di mana 3 wanita ini bertugas sebagai host streamernya atau talent yang direkrut oleh tersangka GPP tadi selaku koordinator ya, di mana jaringan online ini terkait dengan jaringan dari luar. Strategi pemasaran tidak hanya secara terang-terangan memanfaatkan endorsement selebgram. Operator judi online juga melakukan hal licik lain dalam beriklan. Jadi tidak hanya jumlah transaksi judi dan pemain judi online ini yang terus bertambah, bahkan iklan judi online-nya pun semakin masif masuk ke sejumlah situs-situs resmi yang ada di Indonesia. Mulai dari situs milik pemerintah hingga situs milik sejumlah institusi pendidikan tinggi yang seharusnya terproteksi dengan baik. Dibantu Dario, saya mencoba menelusuri deep search engine untuk melihat sejauh mana iklan judi online menyusup ke website resmi di tanah air. Kita akan coba melihat di situs pemerintah. Jadi di sini kita hanya mencari di website domain.go.id yang judulnya ada kata-kata slot gacor. Di sini terlihat ya sejumlah situs milik pemerintah daerah, kementerian itu sudah dimasuki oleh website-website judi online. Sebenarnya kenapa mereka banyak memilih situs-situs pemerintah dan juga akademi seperti ini? Ya kenapa situs pemerintah dan situs pendidikan atau akademi? Karena traffic dari situs pemerintah dan situs pendidikan atau situs akademi ini cukup besar. Jadi mereka menanam backlink di situs pemerintah dan situs pendidikan. Untuk mengecek informasi ini, saya bertemu dengan pakar keamanan cyber Institut Teknologi Bandung, Budi Raharjo. Selain dosen, ia juga seorang teknopreneur yang memiliki perusahaan bidang keamanan informasi, komputer, dan jaringan pertama di Indonesia. Ada juga kemudahan para pemilik website judi online ini untuk mengiklankan di banyak sekali website, di banyak sekali platform. Anda melihatnya seperti apa? Cuma sebenarnya ilegal sih sebetulnya. Tapi dia kan, ya itu tadi ya, dia misalnya dia berhasil menduduki sebuah situs web lah ya. Misalnya ada situs web, ini gampang banget diretas gitu. Udah taruh di situ, nah keluarlah iklan gitu. Apakah Anda mengatakan bahwa sistem kita tuh gampang sekali untuk disusupi? Ya sangat disayangkan jawabannya iya, singkatnya iya. Jadi memang banyak situs-situs di negara kita yang tidak dikelola, tidak di-maintain. Jadi mereka buat, terus habis itu sudah, jadi buat sudah. Biasanya software kalau udah lama memang harus diupdate, karena ada kelemahan-kelemahannya. Itu dibiarkan, udah setahun dibiarkan, ya sudah. Begitu itu ditemukan, wah ini bisa diretas ya, tadi bisa dimasukin. Biasanya yang penyedia jasa judi online tadi ngelihat, oh ini bisa saya masukkan, dia ditaruh di situ. Kenapa dia mengarah gitu? Kan kalau dia hosting dia harus bayar ya. Hosting di misalnya di mana? Digital Ocean atau di mana? Dia harus hosting kan harus bayar per bulan. Kalau ini hostingnya milik ya itu tadi instansinya. Jadi dia dapat gratisan lah di hosting di situ. Jadi dia sebenarnya tidak peduli itu mau instansi pemerintahan, sekolahan atau apa, selama ada tempat gratis dia taruh di situ. Tidak hanya licin dalam hal transaksi keuangan. Menurut Budi, website judi pun sangat sulit diberantas. Kalau domainnya atau hostingnya itu pasti pindah-pindah. Tidak mungkin bisa diberantas. Nggak bisa itu. Karena dia tutup pindah lagi.
Oke. tutup pindah lagi. Ya kita kejar-kejaran, tapi memang harus dikejar-kejar ya. Tapi itu sebetulnya never ending, kita nggak akan bakalan menang di situ. Tiga-tiganya. Jajar dulu bang, jajar bang. Semua kasus judi yang ditangani Polri memiliki kesamaan dengan bisnis judi online yang dioperasikan di Poipet, Kamboja. Dikomandoi bandar yang sebagian besar orang Indonesia, dikerjakan oleh orang Indonesia dan tentu saja menyasar pecandu judi online dari Indonesia. Menurut polisi, terjadi peningkatan jumlah kasus kejahatan judi online di Indonesia. Jumlahnya pun bertambah dari 2022 ke 2023 sebesar 1.500 kasus. Kasus judi yang menjadi sorotan selama tahun 2023 ini ada 12 website ya, judi slot online yang berhasil ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri dengan meringkus 19 orang tersangka dan ada 100 lebih rekening yang telah dibekukan. Itu yang upaya represif ya atau penegakan hukum yang kami sampaikan tadi. Kemudian salah satu contoh bukan cuma Barreskrim tapi Polda jajarannya. Artinya jajaran kepolisian dari pusat dalam ini Mabes Polri, Barreskrim dan seluruh Polda melakukan upaya pemberantasan perjudian online ini. Ya kalau dia tumbuh kita hajar terus. Tapi bagi Jonas sangat sulit bagi penegak hukum untuk membasmi judi online di Indonesia. Tapi mungkin bisa diberantas. Nggak bakal bisa kayaknya sih bang ya, karena kalau mau ngeberantas itu minimal harus menangkap bos-bos terbesar terlebih dahulu. Itu karena ketika ditangkap itu nggak mungkin bos gedenya itu tertangkap, pasti tangan kanannya saja. Mantap, tiga-tiganya. Maskernya